Baik, selamat siang untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan saya juga mengucapkan selamat tahun baru kepada Ibu Dian Nirwana Harahap sebagai dosen pengampu mata kuliah kimia non logam dan terlebih-lebih kepada rekan saya Arben Natalis Giawa. Dan di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang telah saya susun dari beberapa minggu yang lalu yang berjudul tentang nitrogen dan fosfor. Baik, adapun beberapa tujuan pembahasan kita pada kali ini adalah satu, untuk mengetahui tentang unsur nitrogen secara luas, dan kedua, untuk mengetahui tentang unsur fosfor secara luas. Untuk pembahasan kita pertama yaitu bagian A tentang nitrogen. Nitrogen dalam bahasa Latin diartikan nitrogenium yang juga disebut sebagai zat lemas. Dan nitrogen ini juga disebut sebagai unsur kimia dengan lambang N dan bernomor atom 7. Unsur ini pertama kali ditemukan oleh dokter yang berkebangsaan dari Skotlandia yang bernama Daniel Rutherford pada tahun 1772. Meskipun Carl William Scheele dan Henry Cavendish secara terpisah telah melakukan hal yang sama di kisaran waktu yang sama pula, Rutherford secara umum sesuai untuk menerima penghargaan tersebut karena karyanya yang dipublikasikan pertama kali. Jadi pertanyaannya, kenapa nitrogen itu disebut sebagai zat lemas? Pada dasarnya kita harus mengetahui bahwa zat lemas itu dalam bahasa Yunani diartikan sebagai azote, yang artinya A itu adalah tidak dan zote itu adalah kehidupan. Jika misalkan kata itu digabung, maka bisa diartikan bahwa tidak ada kehidupan, yang artinya mati. Itulah arti dari zat lemas. Itulah yang disebut lemas, zat lemas. Jadi nitrogen itu disebut sebagai zat lemas dikarenakan pada dasarnya eksperimen yang dilakukan oleh si Rutherford pada tahun 1772 yang berjudul tentang nitrogen yang melibatkan pengamatan terhadap dampak gas nitrogen pada makhluk hidup, di mana eksperimennya itu yang pertama kali adalah dia memasukkan seekor tikus ke dalam wadah yang tertutup yang berisi nitrogen, dan kedua dia memasukkan lilin yang sudah kian dinyalakan juga di dalam wadah yang tertutup dan yang diisi juga dengan nitrogen. Dan hasil eksperimennya yang pertama yang ada tikusnya ke dalam wadah tersebut, tikus tersebut akan mati, di mana alasannya bahwa tikus tidak dapat bertahan hidup di lingkungan yang hanya mengandung nitrogen tanpa oksigen. Dan kedua, lilin yang sudah ditempatkan di dalam wadah tersebut juga akan padam atau akan mati dan tidak juga selamanya untuk hidup. Itu artinya bahwa jika misalkan nitrogen yang hanya hadir di dunia ini atau di alam ini tanpa adanya oksigen, maka makhluk hidup tidak akan bertahan hidup atau tidak akan selamanya untuk hidup di dunia ini dikarenakan kebatasan dari pernapasannya, dikarenakan cuma nitrogennya saja tanpa oksigen. Jadi jika misalkan oksigen tidak ada di dunia ini, hanya nitrogennya saja, maka makhluk hidup tidak akan bertahan hidup di alam. Jadi perlu diperhatikan juga bahwasannya ada beberapa definisi dari unsur nitrogen ini menurut para ilmuwan, yaitu satu, menurut si Cambridge Dictionary ini, pengertian dari nitrogen itu adalah gas tanpa warna atau rasa dan membentuk sebagian besar atmosfer di bumi dan merupakan juga bagian dari semua makhluk hidup. Sedangkan menurut ilmuwan yang kedua ini yang bernama Merriam-Webster, pengertian dari nitrogen itu adalah unsur kimia non logam yang dalam kondisi standar adalah gas lembab yang tidak berwarna, tidak berbau, yang merupakan 78% dari lapisan atmosfer bumi dan yang digunakan terutama dalam sintesis industri amonia sebagai komponen atmosfer lembab dan dalam bentuk cair sebagai reflektor keterlambatan dari unsur nitrogen di alam.
Nitrogen yang berlambang N adalah unsur yang sangat melimpah di atmosfer bumi, di mana sekitar 78% dari udara yang kita hirup terdiri dari gas nitrogen atau N2. Meskipun nitrogen berada dalam jumlah yang sangat besar di atmosfer, bentuk gas ini tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh sebagian besar organisme hidup. Jadi, kelimpahan nitrogen di bumi juga dapat ditemukan dalam bentuk senyawa yang terdapat dalam tanah, air, dan organisme hidup. Di dalam tanah, nitrogen sebagian besar terkandung dalam bentuk amonium yang senyawanya NH4+ dan nitrat yang tersedia untuk digunakan oleh tanaman sebagai sumber unsur hara. Selain itu, nitrogen juga terdapat dalam senyawa organik yang membentuk protein dan asam nukleat pada makhluk hidup. Jadi nitrogen ini ditemukan di bumi bukan dalam bentuk bebas, jadi melainkan dalam bentuk senyawa. Ada beberapa senyawa yang ditemukan di bumi, senyawa dari nitrogen ini, yaitu satu contohnya dalam bentuk amonia atau senyawa NH3 yang dihasilkan melalui proses dekomposisi bahan organik atau dalam proses industri seperti proses Haber-Bosch. Dan kedua, nitrit atau NO2- yang terbentuk atau yang terdapat dalam tanah melalui proses nitrifikasi yang dilakukan oleh bakteri nitrifikasi. Dan ketiga, asam amino dan protein. Dan itu nitrogennya ditemukan dalam senyawa organik seperti asam amino yang merupakan bahan dasar protein yang membentuk tubuh organisme hidup. Manfaat dari unsur nitrogen. Adapun beberapa manfaat nitrogen ini dalam kehidupan, yaitu satu, dalam bidang industri. Dalam bidang industri, gas nitrogen dimanfaatkan sebagai gas pendingin dalam pembuatan baja. Ketika nitrogen digunakan sebagai pendingin, maka akan membantu mendinginkan suhu baja dan mencegah terjadinya deformasi. Kedua, dalam bidang medis dan kesehatan. Dalam bidang medis dan kesehatan, nitrogen dimanfaatkan sebagai unsur penting dalam udara yang kita hirup dengan perbandingan 78% dan nitrogen 21% oksigen. Manusia memerlukan oksigen untuk proses pernapasan, sementara manfaat nitrogen dalam membantu menjaga kestabilan udara yang kita hirup atau kenormalannya udara yang kita hirup. Dan ketiga, fungsi dari nitrogen itu dalam kehidupan yaitu perlindungan lingkungan, di mana dalam perlindungan lingkungan, nitrogen juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam. Nitrogen alami dalam bentuk nitrat dan amonium yang merupakan unsur hara penting bagi tanaman dan mikroorganisme dalam tanah. Dan keempat, fungsi dari nitrogen itu adalah sumber energi, di mana nitrogen juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif, misalnya dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan nitrogen digunakan juga untuk mendinginkan sistem pendingin reaktor. Proses dari penguraian daur nitrogen, yaitu satu, fiksasi nitrogen. Fiksasi atau pengikatan nitrogen hanya bisa dilakukan oleh bakteri dan alga atau prokaribiota tertentu. Mereka bisa mengikat senyawa nitrogen berbentuk N2 atau anorganik menjadi organik, lalu mengubahnya menjadi penyusun protein, yaitu asam amino. Keberadaan prokariota itu sangat penting karena nitrogen adalah senyawa protein yang menjalankan banyak fungsi di tubuh manusia. Kedua, nitrifikasi. Tahap kedua adalah reaksi kimia amonium oleh bakteri nitrit yang terdiri dari Nitrosomonas dan Nitrosococcus yang nantinya akan membentuk senyawa nitrit. Amonia hasil fiksasi tadi akan bereaksi dengan ion hidrogen dan membentuk senyawa amonium yang sifatnya asam. Senyawa itu bisa langsung dipakai oleh tumbuhan. Sementara itu, amonia yang membentuk amonium tadi akan ikut terbawa oleh hujan. Kandungan amonium itulah yang bisa mempengaruhi pH tanah. Dan ketiga, denitrifikasi. Tahap skema daur nitrogen selanjutnya bernama denitrifikasi. Denitrifikasi ini merupakan suatu reaksi kimia yang memungkinkan terjadinya pembakaran senyawa nitrat menjadi senyawa N2. Perombakan tersebut menuju ke atmosfer.
Proses ini pada akhirnya diselesaikan oleh bakteri denitrifikasi yang berguna untuk mengembalikan senyawa nitrogen menuju atmosfer. Dan keempat, amonifikasi. Tahap yang terakhir adalah tahap penguraian nitrat yang berubah menjadi amonium dengan sejumlah proses penguraian tertentu. Proses penguraian itu dibantu oleh decomposer yang berupa jamur dan bakteri. Pembebasan akumulasi nitrogen di organisme yang sudah mati bisa jadi sangat lama siklusnya apabila tidak mendapat bantuan dari decomposer. Pengurai nantinya akan memakai senyawa nitrogen organik kompleks sebagai pemecahan atau pemenuhan nutrisi. Sifat fisik dan kimia dari unsur nitrogen. Bagian A, sifat fisik. Adapun sifat fisik dari unsur nitrogen ini yaitu 1. Nitrogen adalah gas tanpa warna, rasa dan juga tanpa bau. Dan kedua, nitrogen secara relatif dianggap sebagai gas inert. Dan ketiga, nitrogen juga dianggap sebagai cairan yang penampilannya mirip dengan air. Keempat, titik leleh dari nitrogen adalah 210 derajat Celcius. Kelima, titik didih dari nitrogen adalah 195,8 derajat Celcius. Keenam, nitrogen mengandung dua bentuk alotropik padatan A dan B, di mana transisi terjadi di antara kedua bentuk tersebut pada suhu 237 derajat Celcius. Dan B, sifat kimia. Adapun sifat kimia dari nitrogen ini yaitu 1. Nitrogen termasuk gas netral sehingga tidak mempengaruhi indikator warna. Kedua, nitrogen dapat bergabung dengan unsur lain dan membentuk beberapa senyawa pada suhu tertentu yang merupakan salah satu sifat kimia nitrogen. Ketiga, pada suhu tinggi atau suhu rendah, nitrogen dapat membentuk senyawa melalui aktivitas biologis yang dapat berperan sebagai katalis. Yang keempat, bersama dengan sifat oksigen, nitrogen membentuk nitrogen dioksida serta asam nitrat. Yang kelima, ketika nitrogen digabungkan dengan hidrogen, ia membentuk amonia dan dengan belereng ia membentuk nitrogen sulfida. Dan ketujuh, nitrogen digabungkan dengan logam tertentu pada suhu tinggi yang membentuk logam aktif seperti litium dan magnesium. Jadi itu saja sifat-sifat fisik dan kimia dari unsur nitrogen. Cara pembuatan nitrogen dalam skala industri melalui proses Haber-Bosch, yaitu 1. Pemisahan nitrogen dengan hidrogen. Nitrogen diperoleh dari udara melalui distilasi cair, di mana udara didinginkan hingga gas-gas lainnya terkondensasi dan meninggalkan nitrogen murni. Hidrogen diperoleh dari gas alam atau metana CH4 melalui proses reformasi metana, di mana metana dipanaskan dengan uap air atau steam untuk menghasilkan hidrogen dan karbon monoksida atau CO. Kedua, penggabungan nitrogen dan hidrogen. Nitrogen dan hidrogen yang telah dipisahkan kemudian dicampurkan dalam rasio tertentu atau sekitar 1:3, lalu dipompa ke dalam reaktor yang berfungsi pada suhu tinggi atau 400 sampai 500 derajat Celcius dan tekanan tinggi atau 150 sampai 300 atm. Proses ini membutuhkan katalis besi atau Fe untuk mempercepat reaksi. Ketiga, reaksi kimia. Di dalam reaktor, nitrogen atau N2 dan hidrogen H2 bereaksi membentuk amonia atau NH3 melalui reaksi sintesis, di mana reaksinya sebagai berikut. N2 ditambah 3H2 menghasilkan senyawa 2NH3. Reaksi ini eksotermi artinya melepaskan energi. Keempat, pemurnian dan penyaringan. Setelah reaksi, campuran gas yang dihasilkan didinginkan dan amonia yang terbentuk dikondensasikan dan gas-gas yang belum bereaksi seperti nitrogen dan hidrogen dipisahkan dan dikembalikan ke reaktor untuk reaksi lebih lanjut. Jadi itulah cara pembuatan nitrogen dalam skala industri melalui proses Haber-Bosch. Baik, untuk pembahasan kita selanjutnya yaitu bagian B tentang fosfor. Fosforus atau bahasa Latin diartikan sebagai phosphorus.
yang juga disebut secara salah satu kapral sebagai fosfor adalah unsur kimia dengan lambang P dan bernomor atom 15. Unsur fosforus bebas berada dalam dua bentuk utama, yaitu fosforus putih dan fosforus merah. Tetapi karena sangat reaktif, fosforus secara alami tidak pernah ditemukan sebagai unsur bebas di bumi. Fosforus memiliki konsentrasi di kerak bumi sekitar 1 gram per kilogram batuan atau dibandingkan dengan tembaga yang memiliki konsentrasi sekitar 0,06 gram. Dalam bentuk mineral, fosforus ditemukan dalam bentuk fosfat. Fosfor juga merupakan bagian penting dari protoplasma. Unsur tersebut biasanya diserap tanaman dalam bentuk H2PO4, HPO42, dan PO43. Unsur fosfor merupakan salah satu unsur utama dalam pupuk komersial, sehingga industri pupuk fosfat sangat berperan dalam menjalankan siklus fosfor karena bahan baku pupuk fosfat adalah batuan-batuan fosfat yang tersedia di alam. Keterdapatan dan kelimpahan dari fosfor di alam. Fosfor yang berlambang P adalah unsur penting dalam ekosistem karena berperan dalam siklus biokimiawi yang mendukung kehidupan di bumi. Di alam, fosfor terdapat dalam bentuk senyawa fosfat atau PO43- yang banyak ditemukan dalam batuan fosfat, endapan laut, dan tanah. Fosfor juga dapat ditemukan dalam sisa-sisa organisme yang terurai seperti tumbuhan dan hewan. Proses pelapukan batuan fosfat yang mengandung fosfor membebaskan senyawa fosfat ke dalam tanah atau air yang kemudian dapat diserap oleh tanaman. Fosfor juga terlibat dalam proses alami lainnya seperti erosi dan aliran air yang menggerakkan senyawa fosfat ke berbagai habitat. Dan kelimpahan fosfor di alam meskipun penting terbilang terbatas karena fosfor tidak terdapat dalam jumlah yang melimpah seperti karbon atau nitrogen. Biasanya kelimpahan fosfor berhubungan dengan ketersediaannya dalam bentuk senyawa fosfat di tanah dan perairan. Di tanah, fosfor dapat ditemukan dalam bentuk terikat pada mineral atau dalam bentuk organik yang berasal dari dekomposisi materi organik. Jadi, fosfor ini ditemukan di bumi bukan dalam bentuk bebas, melainkan contohnya dia ditemukan dalam banyak bentuk, yaitu contohnya dia ditemukan dalam mineral fosfat, di mana fosfor terdapat di situ dalam bentuk fosfat alami seperti apatit yang ditemukan dalam batuan sedimen, dan contoh lainnya dia ditemukan dalam batuan sedimen di mana fosfor ditemukan di situ dalam bentuk lapisan batuan sedimen yang terbentuk dari sisa-sisa organisme laut dan darat yang kaya akan fosfor, atau ditemukan dari sisa-sisa organisme darat yang sudah mati dalam beberapa tahun yang lama. Dan ketiga, fosfor ini juga ditemukan di tanah, di mana fosfor yang terlarut dalam tanah sebagai ion fosfat yang senyawanya PO43- yang digunakan oleh tanaman dalam pertumbuhannya sepanjang hidupnya. Dan keempat, fosfor ini juga ditemukan dalam organisme hidup, di mana fosfor merupakan unsur penting dalam DNA, RNA, dan ATP yang ada dalam tubuh makhluk hidup. Jadi bisa kita simpulkan bahwa keterdapatan dan kelimpahan fosfor ini di alam dia ditemukan dalam bentuk, ada yang dalam bentuk mineral, batuan sedimen, tanah, organisme hidup, maupun dari sisa-sisa pelapukan atau air. Manfaat dari unsur fosfor. Adapun beberapa manfaat dari unsur fosfor ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu proses dalam tubuh seperti metabolisme karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Yang kedua, untuk sel-sel protoplasma dan jaringan tulang serta saraf. Yang ketiga, untuk pembuatan pupuk, bahan peledak, pasta gigi, kembang api, detergen, korek api, dan pestisida. Yang keempat, untuk membersihkan, melunakkan air dan menjaga korosi pipa. Yang kelima, fosfat memiliki pengaruh secara biologis pada komponen nukleotida dan asam nukleat pembentuk DNA dan RNA tubuh. Yang keenam,
Fosfor juga mengambil peranan penting sebagai agen penyangga tubuh dalam menjaga homeostatis asam basa tubuh dan lain-lain. Macam-macam allotrop fosfor. Fosfor yang berlambang P memiliki beberapa allotrop, yaitu bentuk-bentuk yang berbeda dari unsur yang sama, namun memiliki struktur dan sifat yang berbeda. Berikut adalah macam-macam allotrop dari fosfor, yaitu yang pertama fosfor putih atau P4. Fosfor putih disebut juga sebagai fosfor kuning atau transphosphorus atau P4 dan terdapat di alam sebagai molekul yang terdiri dari 4 atom dalam struktur tetrahedral dan digambarkan terdiri dari 6 ikatan P tunggal. Bau atau aroma pembakaran dari fosfor putih seperti bawang putih yang sangat khas. Fosfor putih hanya sedikit larut dalam air. Fosfor putih juga merupakan bentuk allotrop yang paling reaktif dan berbahaya. Dalam keadaan murni, fosfor putih berwarna putih, transparan atau kekuningan, dan seringkali ditemukan dalam bentuk bola atau batang padat. Fosfor putih mudah terbakar di udara dan menghasilkan asap beracun karena reaktivitasnya yang tinggi. Fosfor putih digunakan dalam pembuatan bahan peledak dan senjata kimia, meskipun penggunaannya sangat dibatasi karena sifat berbahaya. Kedua, fosfor merah atau P4. Fosfor merah dapat terbentuk dengan memanaskan fosfor putih sampai 300 derajat Celcius atau 572 derajat Fahrenheit tanpa udara atau dengan mengekspos fosfor putih ke sinar matahari. Fosfor merah merupakan jaringan amorf. Setelah pemanasan lebih lanjut, fosfor merah amorf akan mengkristal. Fosfor merah adalah bentuk allotrop fosfor yang lebih stabil dibandingkan fosfor putih. Fosfor merah tidak mudah terbakar dan jauh lebih tidak reaktif. Biasanya fosfor merah berbentuk serbuk atau potongan kecil yang berwarna merah gelap. Fosfor merah digunakan dalam pembuatan korek api dan bahan pengikat dalam proses kimia lainnya. Selanjutnya nomor 3, fosfor hitam atau P4. Fosfor hitam adalah bentuk stabil fosfor termodinamika pada suhu dan tekanan ruangan dengan panas pembentukan 39,3 kJ per mol relatif terhadap fosfor putih yang didefinisikan sebagai keadaan standar. Hal ini diperoleh dengan cara memanaskan fosfor putih di bawah tekanan tinggi sekitar 12.000 atmosfer. Dari segi penampilan, sifat, dan struktur, fosfor hitam sangat mirip dengan grafit. Fosfor hitam adalah bentuk allotrop fosfor yang paling stabil dan memiliki struktur yang lebih kompleks. Dalam bentuk ini, fosfor tampak berwarna hitam atau abu-abu gelap dan memiliki sifat fisik yang lebih mirip dengan logam. Fosfor hitam memiliki struktur kristal yang terdiri dari lapisan-lapisan atom fosfor yang terhubung dalam bentuk pita. Fosfor hitam digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi dan penelitian kimia. Cara pembuatan allotrop fosfor, yaitu 1. Cara pembuatan allotrop fosfor putih atau P4. Henning Brand adalah orang pertama kali yang membuat fosfor putih, yaitu pada tahun 1669. Awalnya ia membuat fosfor putih dengan memanaskan urin dan pasir. Uap yang dihasilkan lalu dikondensasi dengan air. Unsur yang dihasilkan ternyata bisa mengeluarkan cahaya dalam gelap. Oleh karena itu senyawa ini dinamakan phosphorus. Nah, cara yang dilakukan Henning tentu masih sederhana, sehingga kemudian ahli kimia yang bernama Waller yang dikenal dengan sintesis ureanya membuat cara lebih modern atau memproduksi fosfor putih. Caranya adalah dengan mereduksi kalsium fosfat dan pasir menggunakan batang karbon pada suhu 1300 derajat Celcius. Fosfor yang dihasilkan kemudian didestilasi dan dikondensasikan dalam air sehingga terbentuk molekul P4. Di mana reaksi dalam pembentukan fosfor putih ini adalah 2Ca2 PO42 ditambah 6 SiO2 ditambah 19C menghasilkan 6 CaSiO3 ditambah 19CO ditambah P4. Selanjutnya yaitu cara pembuatan allotrop merah dan pembuatan allotrop hitam.
Cara pembuatan alotrop merah atau P4. Fosfor merah adalah bentuk alotrop fosfor yang lebih stabil dibandingkan dengan fosfor putih. Fosfor merah dibuat dengan memanaskan fosfor putih pada suhu sekitar 300 derajat Celcius dalam kondisi kurang oksigen atau dalam ruang tertutup, di mana reaksi pembuatan dari alotrop merah ini adalah P4 menghasilkan fosfor merah P4, di mana fosfor putih tadi ditambahkan tekanan sekitar 300 derajat Celcius. Fosfor merah atau P4. Fosfor merah ini tidak mudah terbakar dan lebih stabil dibandingkan fosfor putih. Bentuknya warna merah gelap atau merah kecoklatan dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti dalam korek api dan bahan kimia. Dan ketiga, pembuatan alotrop hitam. Fosfor hitam adalah bentuk alotrop fosfor yang paling stabil dan memiliki struktur kristal yang berbeda dari fosfor putih dan merah. Fosfor hitam dapat dibuat dengan cara memanaskan fosfor putih pada tekanan tinggi atau beberapa GPa pada suhu sekitar 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius, di mana reaksi pembuatan dari fosfor hitam ini adalah P4 putih menghasilkan 3 derajat Celcius dengan tekanan tinggi fosfor hitam P4. Fosfor hitam berbentuk kristal dan memiliki warna gelap. Sifat konduktivitas listriknya lebih baik daripada fosfor putih dan merah. Sifat fisik dan kimia dari unsur fosfor. Bagian A, sifat fisik. Adapun beberapa sifat fisik dari fosfor ini yaitu 1. Dari segi warna, tidak berwarna atau merah dan putih. Kedua, wujud, yaitu padat, titik didih 550 Kelvin atau 277 derajat Celcius. Titik leleh yaitu 317,3 Kelvin atau 44,2 derajat Celcius. Massa jenis atau fosfor merah 2,34 gram per cm kubik. Dan massa jenis dari fosfor putih adalah 1,823 gram per cm kubik. Dan massa jenis dari fosfor hitam yaitu 2,609 gram per cm kubik. Kalor perleburan 0,720 kJ per mol. Kalor penguapan 5,57 kJ per mol. Energi ionisasi 1011,8 kJ per mol. Bagian B, sifat kimia. Adapun sifat kimia dari alotrop fosfor ini yaitu 1. Dari fosfor putih. Fosfor putih mempunyai sifat padat seperti lilin, titik lebur rendah kurang lebih dari 44 derajat Celcius. Berupa unsur non-logam, beracun, mempunyai struktur molekul tetrahedral, mudah terbakar dan bersinar dalam keadaan gelap. Fosfor putih sangat baik disimpan di dalam botol coklat dan disimpan dalam air atau lemari yang gelap, guna menghindari berubahnya fosfor putih menjadi merah apabila terkena sinar ultraviolet. Fosfor putih dikatakan lebih reaktif karena pada udara terbuka akan terbakar dengan sendirinya. Nomor 2, fosfor merah. Fosfor merah terbentuk jika fosfor putih dipanaskan atau disinari dengan sinar ultraviolet yang mengakibatkan atom fosfor selain berikatan dalam bentuk tetrahedral. Fosfor merah biasanya digunakan untuk bahan peledak dan kembang api. Ketiga, sifat dari fosfor hitam. Fosfor hitam kurang reaktif dibandingkan dengan fosfor merah. Atom fosfor tersusun dalam bidang datar melalui ikatan kovalen. Antara bidang terdapat gaya van der Waals yang lemah. Bentuk fosfor yang paling stabil tampaknya adalah P hitam, yang dapat terbentuk dari fosfor putih pada tekanan tinggi atau melalui pemanasan fosfor putih dengan katalis atau Hg dan kristal. Kesimpulan. Jadi dalam pembahasan ini saya akan menarik kesimpulan yaitu bagian A, nitrogen. Nitrogen yang berlambang N adalah unsur yang sangat melimpah di atmosfer bumi, di mana sekitar 78% dari udara yang kita hirup terdiri dari gas nitrogen atau N2.
Meskipun nitrogen berada dalam jumlah yang sangat besar di atmosfer, bentuk gas ini tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh sebagian besar organisme hidup. Nitrogen di atmosfer harus mengalami proses fiksasi untuk dapat diubah menjadi bentuk yang lebih mudah diserap, seperti amonia atau NH3 atau nitrat NO3- melalui proses biologis atau industri. Salah satu sifat fisik dari nitrogen ini adalah gas tanpa warna, rasa, dan juga tanpa bau dan kurang larut dalam air. Adapun beberapa fungsi dari nitrogen ini dalam kehidupan adalah dalam bidang industri digunakan dia sebagai gas pendingin, sedangkan dalam bidang medis nitrogen digunakan penting dalam udara yang kita hirup dengan perbandingan 78% nitrogen dan 21% oksigen. Jadi itulah kesimpulan yang saya tarik tentang unsur nitrogen. Sedangkan dalam unsur fosfor, saya akan menarik kesimpulan bahwasanya fosforus atau bahasa Latin phosphorus yang juga disebut secara salah satu kaprah sebagai fosfor adalah unsur kimia dengan lambang P dan bernomor atom 15. Unsur fosfor bebas berada dalam dua bentuk utama, fosfor putih dan fosfor merah, tetapi karena sangat reaktif, fosforus secara alami tidak pernah ditemukan sebagai unsur bebas di bumi. Fosfor P atau unsur penting dalam ekosistem karena berperan dalam siklus biogeokimia yang mendukung kehidupan di bumi. Di alam, fosfor terdapat dalam bentuk senyawa fosfat atau PO43- yang banyak ditemukan dalam batuan fosfat, endapan laut, dan tanah. Adapun beberapa manfaat dari fosfat ini diantaranya adalah untuk membantu proses dalam tubuh seperti metabolisme karbohidrat, lemak, dan asam nukleat, untuk sel-sel protoplasma dan jaringan tulang saraf, untuk pembuatan pupuk, bahan peledak, pasta gigi, kembang api, detergen, korek api, dan pestisida. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Semoga presentasi yang saya lakukan dapat bermanfaat. Terima kasih.